Kini PSSI tengah memantau Rian yang sedang berkarir di Belanda bersama FC Utrecht. Rian sendiri diketahui berdarah Belanda Suriname yang juga mempunyai garis keturunan Indonesia. Assalamualaikum dan salam persaudaraan. Oke, kita mulai di channel Askalani Studio, guys. Oke, hari ini saya bakalan mereaksi satu video, yaitu terkait dengan amunisi baru pemain keturunan Indonesia. Jadi peningkatan prestasi timnas sepak bola Indonesia ini menjadi salah satu fokus utama ya dalam pengembangan olahraga di Indonesia itu sendiri. Tetapi dalam rangka untuk mencapai tujuan ini, perekrutan pemain keturunan menjadi strategi yang semakin diutamakan untuk memperkuat daya saing timnas itu sendiri dalam Piala Asia nanti. Dan amunisi baru dalam membentuk pemain keturunan ini diharapkan mungkin dapat membantu kontribusi positif baik dari segi keterampilan teknis maupun pengalaman pemain itu yang bermain di Eropa dan pemain yang sudah punya pengalaman yang banyak, itu bermain di tingkat kompetisi yang lebih tinggi. Jadi dalam video pada kali ini saya ingin mereaksi terkait dengan beberapa pemain keturunan yang akan bakal untuk bersaing ataupun bergabung dengan timnas Indonesia untuk menjadi amunisi baru yang memperkuat, dan mungkin ini ada dampaknya, guys ya. Dampak positifnya terhadap sepak bola Indonesia apabila mereka bergabung, membawa citra yang baru dan juga memberi warna yang baru untuk timnas Indonesia, dan juga membantu pemain-pemain yang setia ada, pemain-pemain lokal, memberi semangat baru. Jadi kita semak video ini daripada channel Starting 11 ya. Kepada yang baru ketemu channel ini, kalian bisa subscribe, tekan butang loncengnya juga, guys, dan like, share, dan komen. Dengan judulnya amunisi baru pemain keturunan demi memperkuat timnas Indonesia. Yuk kita semak dulu video ini. Sah, setelah melewati drama panjang, punggawa Wolves Justin Hubner resmi menjadi warga negara Indonesia setelah merampungkan proses pengambilan sumpah setia di Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta. Pemain yang berusia 20 tahun itu terlihat mengabdikan momen itu sambil mencium bendera merah putih. Setelah proses Hubner selesai, kini PSSI mulai mengalihkan fokus ke beberapa pemain lagi untuk dinaturalisasi. Di antaranya adalah pemain Fortuna Sittard, Ragnar Oratmangun, dan bek jangkung asal Venezia, Jay Itzes. Namun, dua nama itu bukan akhir dari proyek naturalisasi ini. PSSI juga sedang mengincar nama-nama lain, dan berikut adalah beberapa nama potensial yang akan dinaturalisasi. Amunisi baru pemain keturunan dan memperkuat timnas Indonesia. Justin Hubner itu oke, sudah, guys, sudah selesai ya, selesai. Jadi tinggal bermain lagi nanti Piala Asia di bawah kendalian Sinteyong kali ini. Dan kita lihat, guys, ada beberapa lagi pemain-pemain yang baru yang bakal untuk memperkuat timnas Indonesia juga. Siapa dia sih ya? Yuk kita lanjut. Cyrus Margono. Untuk menambah kekuatan di lini bertahan, Indonesia butuh suntikan tenaga di sektor penjaga gawang. Sebetulnya Indonesia kaya akan talenta kiper, tapi pasca kehilangan Kurnia Meiga belum ada penjaga gawang yang performanya sebagus dia. Maka dari itu Cyrus Margono bisa jadi opsi yang menarik. Kenapa bukan Emil Audero? Bisa-bisa saja sih, tapi sang pemain mau apa enggak? PSSI sudah beberapa kali mencoba membujuknya, tapi hasilnya nihil. Nah, kalau Margono ini memiliki potensi yang cukup besar untuk membela timnas Indonesia. Selain karena ia telah menunjukkan minat, pemain berusia 22 tahun itu sudah memiliki hak kewarganegaraan Indonesia sejak lahir. Menurut Hamdan Hamidan, sesuai dengan PP nomor 21 tahun 2022, pemain Panathinaikos itu hanya perlu mendapatkan kembali status WNI-nya. Jadi, prosesnya tak akan lama seperti Mark Locke atau Jordi Amat. Pengajuan proses naturalisasi tinggal menunggu persetujuan Sinteyong saja. Oke, kedua Rian Flamingo.
Naik Ini ke sektor macam-macam back main di ada Brazil. Rian Flamingo. Ya, Coach Shin memang gemar mengumpulkan pemain-pemain belakang jempolan. Setelah mengantongi nama-nama macam Belakang ya. Sandy Walsh, Jordi Amat, dan Shane Patinama, kini PSSI tengah memantau Rian yang sedang berkarir di Belanda bersama FC Utrecht. Oh, Rian sendiri ini diketahui berdarah Belanda FC Utrecht. Suriname yang juga mempunyai garis keturunan Indonesia. Meski baru berusia 20 tahun, Rian Muda terbilang lagi, memiliki 20 tahun. pengalaman yang luar biasa di Eredivisie. Selama 2 musim ini, ia selalu jadi andalan di tim utama. Musim ini bersama FC Utrecht dan musim lalu bersama Vitesse. Total, Rian sudah mengantongi 43 penampilan di kasta tertinggi Liga Belanda itu. pengalaman nih, Meski pengalaman. berposisi sebagai bek tengah, Rian bisa bermain di Bek posisi tengah juga. gelandang bertahan. Selain itu, Rian juga Oke. dikenal sebagai bek yang produktif. Dari 10 pertandingan bersama Utrecht musim ini, ia sudah mencetak 2 gol. Musim terbaiknya terjadi di Sassuolo saat ia mencetak 14 gol dari 32 Sassuolo. penampilan musim 2021-2022. Rian bisa jadi alternatif serangan apabila Indonesia mendapat peluang melalui bola mati. Apa ini yang penting nih, bola mati nih. Oke, Nathan Joon. Ini lama sudah disebut Masih dari nih. sektor bertahan ada Mau masuk pemain di Swansea timnas Indonesia Nathan nih. Joaon. Berbeda dengan Rian Flamingo yang berposisi sebagai bek tengah, Nathan bermain di posisi bek kiri. Dilansir bola.com, pemain kelahiran Rotterdam, Belanda ini juga sudah mengisyaratkan Belanda, ketertarikannya untuk Rotterdam. menjalani proses naturalisasi. Meski lahir di Belanda, Nathan masih memiliki darah Indonesia dari garis keturunan kakeknya. Jika melihat rekam jejaknya, pemain yang satu ini tumbuh di persepak bolaan Belanda, Excelsior Rotterdam. Musim 2022-2023, ia bahkan telah mencatatkan 29 pertandingan dengan catatan 1 gol dan 1 assist di Eredivisie. Sayangnya di musim 2023-2024 ini Nathan belum mendapat kesempatan bermain di Swansea. Ia kalah saing dengan bek kiri lain yang dinilai lebih berpengalaman ketimbang dirinya. Meski begitu, Nathan dianggap akan menjadi Bagus tambahan main Indonesia. kekuatan yang menarik di sektor kiri pertahanan timnas Indonesia. Kabarnya, proses naturalisasi sang pemain sudah disetujui pihak DPR RI. Oke, mantap Nathan Joon. Oke, Tom Haye guys, Tom Haye. Ini Pemain pun selanjutnya ada lama gelandang sudah Heerenveen, dibicarakan. Tom Haye. Belakangan ini namanya diisukan sedang diincar oleh Sinteyong dan PSSI untuk masuk proyek naturalisasi selanjutnya. Dari berbagai nama, mungkin Haye jadi pemain yang paling dibutuhkan oleh timnas Indonesia. Mengapa Apa posisinya? demikian? Karena pemain Menyerang yang nggak? memiliki darah Indonesia dari kakeknya yang berasal dari Sulawesi Utara itu merupakan gelandang serba bisa. Nah, Ia gelandang serba bisa bisa dimainkan ini. di seluruh sektor tengah, baik sebagai gelandang bertahan maupun serang. Kreativitas dan sepakan jarak jauh jadi atribut utama pemain berusia 28 tahun ini. Ia bahkan dijuluki sebagai The Professor berkat kecerdasannya. Itu jadi sangat penting karena akan terlalu naif kalau kita terus mengandalkan suplai bola kepada Kaks Ricky Kambuaya. Didukung dengan mobilitas yang tinggi, Piawai berperan sebagai penghubung antar lini. Umpan-umpan tak terduga juga kerap mewarnai gaya bermainnya. Jika naturalisasinya terrealisasi, ia diperkirakan bakal melengkapi trio lini tengah bersama Mark Klok dan Ricky Kambuaya. Banyak sudah pemain gelandang nanti. Ini baru namanya Joy. Masih di sektor tengah, PSSI juga telah mengantongi satu nama lagi, yakni Joy Pelupesi. Dari namanya saja sudah kelihatan Indonesianya. Joy merupakan pemain kelahiran Belanda yang memiliki darah Indonesia dari kakek dan neneknya yang berasal dari Saparua, Maluku Utara. Jika melihat usianya yang sudah 30 tahun, Joy tergolong sebagai pemain yang berpengalaman. Tercatat ia sudah pernah bermain di Twente, Sheffield Wednesday, Heracles Almelo, hingga pernah bermain di Liga Turki bersama Giresunspor. Berbekal pengalamannya, musim lalu ia menjabat kapten di klubnya sekarang, yakni Groningen. Sayangnya usia 30 tahun akan menjadi pertimbangan lebih lanjut karena Sinteyong ingin memangkas generasi tua di skuad tim nasional Indonesia. Tapi jika PSSI tetap mendatangkannya, tak masalah.
Joy yang juga berposisi sebagai gelandang bertahan bisa menjadi pesaing bagi Mark Klok yang kualitasnya masih perlu dipertanyakan. Jika kualitas Joy dinilai lebih baik, kenapa enggak? Nah, oke, Ilyas Al-Haf ini pun sudah disebut Sejauh ini lama. di lini serang timnas Indonesia, Sinteyong baru memiliki Rafael Struijk sebagai pemain naturalisasi. Jadi, Ilyas Al-Haf diperkirakan bakal jadi tambahan amunisi yang bagus selain Ragnar Oratmangun. Meski lahir di Belanda, Al-Haf memiliki darah Indonesia dari sang ayah. Maka dari itu, Al-Haf menyatakan siap membela tim nasional leluhurnya. Pemain kelahiran Rotterdam, Belanda ini memiliki posisi asli sebagai sayap kanan. Namun Al-Haf juga mampu ditugaskan sebagai winger kiri atau gelandang serang. Meski kini bermain di Liga Armenia bersama FC Noah, Al-Haf cukup berpengalaman di persepak bolaan Belanda. Setidaknya ia pernah 7 tahun berkarir di sana bersama Sparta Rotterdam dan Almere City. Di FC Noah performanya musim ini cukup apik. Al-Haf sudah tampil di 15 pertandingan dan mencetak 5 gol dan 4 assist di Liga Armenia. Posisi sayap di timnas Indonesia memang sudah melimpah, tapi Al-Haf bisa meningkatkan standar pemain lokal agar mereka bisa berusaha lebih keras untuk masuk ke skuad inti timnas Indonesia. Iya, betul. Wah, Delano Ladan. Ini lagi. Terakhir ada posisi penyerang yakni Delano Ladan. Meski lahir di Leiderdorp, Belanda, Delano memiliki darah Indonesia dari sang kakek yang dikabarkan orang Jawa asli. Delano memulai karir sepak bolanya di Akademi Feyenoord pada tahun 2006. Setelah itu, ia pernah bermain untuk Haglandia dan ADO Den Haag. Sempat ada klub, kini pemain bertinggi 177 cm ini bermain untuk Top Os di Eerste Divisie atau Divisi 2 Liga Belanda. Posisinya sebagai striker sangat dibutuhkan untuk menambah ketajaman timnas Indonesia. Mengingat untuk saat ini belum ada striker lokal jempolan yang memuaskan hasrat Sinteyong. Posisi striker jadi sektor yang sangat vital di timnas Indonesia. Di tengah munculnya nama-nama striker lokal potensial macam Ramadan Sananta hingga Arkan Kaka, PSSI harus memilih pemain dengan kualitas terbaik untuk dinaturalisasi. Tentu kita semua tak mau muncul Johnny Van Beukering yang lain di era kepelatihan Coach Sien. Oke guys, nama-nama baru, ada nama-nama baru ya yang saya baru macam tadi Ladan yang baru saya dengar ya. Ladan itu baru dikenal. Kemudian yang satu lagi tadi nih Joy ini pun baru didengar. Tetapi sekarang ini timnas Indonesia kalau saya melihat itu dia perlu kepada striker, yaitu yang paling penting ya. Striker itu sangat diperlukan saat ini karena di bagian lini belakang itu mungkin banyak kemungkinan lah semua pemain keturunan sudah ada di situ. Situ ada Jordi Amat, Elkin Bagot, kemudian Sandy Walsh, ini Patinama, dan kalaulah yang lain-lain itu tadi semua masuk ke dalam pertahanan, mungkin pemain-pemain lokal pun akan bersaing secara kuat lagi ya. Secara mental mereka harus mempersiapkan diri ya, pemain-pemain lokal, contohnya Rizky Ridho, Asnawi Mangku Alam, kemudian Aran Pratama, itu kemungkinan akan bersaing secara lebih kuat dan mereka harus berlatih dengan lebih gigih lagi lah selepas ini. Dan saya melihat tadi seorang sosok penyerang yaitu Oratmangun itu kemungkinannya punya pengalaman yang baik bermain di Eropa, masuk ke dalam timnas Indonesia. Begitu juga dengan Al-Haf tadi, pengalamannya lebih kurang 7-8 tahun ya bermain di situ, dan mungkin itu akan memperkuatkan juga timnas Indonesia. Dan bagaimana menurut kalian ya? Apa yang perlu posisi lebih diutamakan, sama ada di pertahanan, gelandang atau penyerang? Kalau bagi saya penyerang ataupun striker itu lebih perlu diutamakan ketimbang dia dari segi pertahanan ataupun penjaga gol. Sebab penjaga gol pun ada Nadio, ada Hernando Ari, itu mungkin masih bisa untuk menjaga gawang. Tapi yang diutamakan sekarang ini di bagian striker ini.
Karena di strike ini kalau keturunan hanya ada Rafael Strike saja. Di pemain-pemain lokal Ramadan Sananta, Dimas Derajat, kemudian Sari Ramdhani mungkin memerlukan lagi pemain-pemain keturunan ini yang punya pengalaman untuk lebih kuat lagi di bagian striker itu. Kalau di bagian gelandang pula itu mungkin sudah cukup ya, sebab banyak sudah di situ. Maklok ada, kalau Justin Hubner sudah ada, kemudian Ivar Jenner sudah ada, Marcelino Ferdinand dibantu lagi pemain lokal ya, Ricky Kambuaya, mungkin lebih fit, mantap, solid juga. Tapi kalau banyak lagi pemain keturunan itu sebenarnya lagi banyak pilihan, lebih baik. Tapi apapun itu terpulang kepada Sinteyong dan juga PSSI untuk memperkuatkan lagi timnas dengan amunisi-amunisi baru ini tadi. Jadi bagaimana menurut kalian terkait dengan perkara ini? Kalian boleh komentar di ruang kolom di bawah, guys. Oke, sampai kita berjumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.